Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La khawla wa la quwwata illa billah. Kaum muslimin dan para pendengar di mana saja berada, saat ini akan saya sampaikan hal mengenai beriman kepada yang gaib. Gaib adalah kata masdar yang digunakan untuk setiap sesuatu yang tidak dapat diindra, baik diketahui maupun tidak. Iman kepada yang gaib berarti percaya kepada segala sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera dan tidak bisa dicapai oleh akal biasa. Akan tetapi ia diketahui oleh wahyu yang diterima oleh para nabi dan rasul. Iman kepada yang gaib adalah salah satu sifat dari orang-orang mukmin. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 3 yang artinya Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Ada dua pendapat tentang makna iman tersebut. Yang pertama, bahwasanya mereka mengimani segala yang gaib yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera dan akal, yaitu hal-hal yang telah diberitakan tentang Allah SWT dan tentang para rasulnya. Yang kedua, bahwasanya mereka beriman kepada Allah di waktu gaib sebagaimana mereka beriman kepadanya di waktu hadir, dan ini berbeda dengan orang-orang munafik. Kedua makna di atas tidak bertentangan, bahkan keduanya harus pada diri seorang mukmin. Selanjutnya, pengaruh iman kepada yang gaib dalam akidah seorang muslim. Iman kepada gaib mempunyai pengaruh yang besar sekali sehingga terpantul dalam tingkah laku seseorang dan juga dalam jalan hidupnya. Ia merupakan motivator yang sangat kuat untuk melahirkan amal kebajikan dan memberantas kejahatan. Di antaranya adalah satu, yakni ikhlas beramal untuk memperoleh pahala dan menghindarkan diri dari siksa di akhirat, bukan menginginkan balasan dunia dan pujian manusia sebagaimana Allah memberitahukan tentang para hambanya yang memberikan makanan pada orang lain padahal mereka sendiri menyukainya, yakni dalam firman-Nya surah Al-Insan ayat 8 sampai 9 yang artinya, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang-orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberikan makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Yang kedua, yakni kuat, tegas dan tegar dalam pembenaran. Apa yang dijanjikan Allah untuk orang yang beriman, menjadikan seorang teguh dalam menjalankan segala perintahnya, menjelaskan yang hak, mengajak kepada yang hak, menjelaskan yang batil dan memeranginya. Jika tidak ada yang membantu, maka dia pun kuat karena Allah SWT.
terasa mudah baginya kehidupan dunia dan segala penderitaannya dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Allah telah menjelaskan tentang perkataan kekasihnya Ibrahim alaihissalam kepada kaumnya, yakni di surat Al-Anbiya ayat 5758 yang artinya, demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu sesudah kamu pergi meninggalkannya. Maka Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur berpotong-potong, kecuali yang terbesar, yaitu induk dari patung-patung yang lain, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya, sebagaimana dia menceritakan para ahli syair Fir'aun ketika beriman, bagaimana mereka meremehkan siksa Fir'aun atas mereka. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 125-26 yang artinya, ahli sihir itu menjawab, sesungguhnya kepada Tuhanlah kami kembali, dan kamu tidak menyalahkan kami, melainkan karena kami telah beriman pada ayat-ayat Tuhan kami. Ketika ayat-ayat itu datang kepada kami, mereka berdoa, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri kepadanya. Yang ketiga, yakni meremehkan bentuk-bentuk penampilan duniawi. Hal ini merupakan pengaruh dari makmurnya hati karena keimanan bahwa dunia beserta kenikmatannya akan lenyap, sedangkan akhirat adalah kehidupan kekal, damai abadi selamanya. Maka tidak masuk akal lebih memilih hal yang fana daripada yang kekal. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 64 yang artinya, dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main, dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui. Allah juga mengisahkan istri Fir'aun yang telah meremehkan segala kemewahan dunia yang ada padanya dan meminta agar diselamatkan dari Fir'aun berikut keburukannya demi untuk menggapai kehidupan akhirat. Demikian itu karena hatinya memancarkan sinar keimanan pada Allah dan pada hari akhir. Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 11 yang artinya, dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman ketika ia berkata, ya Tuhanku, bangunlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Yang keempat, lenyaplah kebencian dan kedengkian. Sesungguhnya usaha mewujudkan keinginan nafsu tanpa melalui jalan yang benar menyebabkan kebencian dan kedengkian antar manusia. Sedangkan iman kepada yang gaib berupa janji-janji Allah dan ancamannya menjadikan seseorang mawas diri dan mengoreksi diri sendiri dalam setiap gerak-geriknya demi mendapatkan pahalanya dan menjauhi siksanya. Iman yang benar terhadap adanya pahala menjadikan seseorang bergegas melakukan melakukan ihsan kebajikan demi mendapatkan pahala yang kekal. Suatu perkara yang menjadikan bersihnya jiwa dan merebaknya kasih sayang di antara individu dan jamaah. Sebagaimana Allah menceritakan tentang orang-orang yang telah mempraktekkan hal itu dalam firman-Nya dalam surat Al-Hasr ayat 9 dan 10 yang artinya, dan orang-orang yang telah mendapati kota Madinah dan telah beriman, yakni Ansor, sebelum kedatangan mereka, yakni kaum Muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, yakni orang-orang Muhajirin.
dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka muhajirin dan ansor, mereka berdoa, ya Tuhanku, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan jangan Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Itulah sebagian pengaruh iman terhadap yang gaib. Pengaruh-pengaruh tersebut akan berkurang disebabkan oleh lemahnya iman. Bila berpengaruh iman sudah tidak ada, maka suatu masyarakat berubah menjadi masyarakat hewani yang hidup memangsa yang mati, yang kuat menindas yang lemah, ketakutan merajalela, musibah meluas dan merata, kemuliaan hilang dan kehinaan yang naik tahta. Semoga kita dilindungi oleh Allah dari yang demikian. Beriman pada Allah, yaitu keyakinan yang sesungguhnya bahwa Allah adalah wahid, ahad, fat, sendiri, somad, tempat bergantung, tidak mengambil sahibah, teman wanita atau istri, juga tidak memiliki walad, seorang anak. Dia adalah pencipta dan pemilik segala sesuatu, tidak ada sekutu dalam kerajaannya. Dialah yang khalik, yang menciptakan, Ar-Razik, memberi rezeki, Al-Mu'ti, memberi anugerah, Al-Mani, yang menahan pemberian, Al-Muhyi, yang menghidupkan, Al-Mumit, yang mematikan dan mengatur urusan segala urusan makhluknya. Dialah yang berhak disembah, bukan yang lain, dengan segala macam ibadah seperti khudu, yakni tunduk, khusyuk, khosho, yaitu takut, inabah, yakni taubat, khos, yaitu niat, talab, memohon, doa, menyembelih, nazar dan sebagainya. Termasuk beriman pada Allah adalah beriman dengan segala apa yang Dia kabarkan dalam kitab sucinya atau apa yang diceritakan oleh Rasulullah SAW tentang asma dan sifat-sifatnya, dan bahwasanya Dia tidak sama dengan makhluknya, dan baginya kesempurnaan mutlak dalam semua hal tersebut, dengan menetapkan tanpa tamsil, yakni menyerupakan, dan dengan mensucikannya tanpa taktil, yakni menghilangkan maknanya, sebagaimana Dia mengabarkan tentang dirinya dengan firman-Nya dalam surah Al-An'am ayat 101-102, yang artinya Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana Dia mempunyai anak padahal Dia tidak mempunyai istri. Dia menciptakan segala sesuatu dan Dia mengetahui segala sesuatu yang memiliki sifat-sifat khusus. Demikian itu adalah Allah Rabb, Tuhan kamu sekalian. Tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Demikianlah, dan sungguh ayat-ayat serta hadis-hadis yang menunjukkan makna iman dan pancaran iman sangat banyak dan panjang untuk saya sampaikan. Demikian sedikit apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna buatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.